Now, break time with us. Oke, jadi di Break Time with Yoyo kali ini akan ngebahas mengenai bagaimana cara belajar yang efektif. Jadi efektif di sini akan kujabarkan menurut cara belajar aku sendiri. Jadi buat teman-teman yang nonton itu boleh diikutin, boleh enggak juga ya, enggak ada masalah. Dan aku hanya ingin sharing bagaimana cara belajar aku berapa tahun belakangan ini gitu. Kenapa aku ngambil tema ini? Karena banyak sekali sih sebenarnya yang nanyain gitu. Cara belajar itu seperti apa gitu, dan aku juga sebenarnya susah untuk menjelaskannya secara detail karena belajar itu kan menurut kita sendiri, menurut perorangan ya, bagaimana yang enak buat kamu, bagaimana yang enggak. Cuman ada pertanyaan, udah punya niat, udah ada planning, udah ada pengennya seperti yang pengen, tapi bingung untuk mengaplikasikannya. Sebelum masuk ke inti pembicaraan kita, aku ingin ceritain sedikit kenapa aku bisa mendapatkan sebuah motivasi untuk belajar. Sejujurnya aku dulu waktu SMA itu udah hobi sih sama yang namanya belajar, suka banget dengan belajar, dan aku orangnya kepo banget dengan sesuatu hal yang baru aku temuin gitu. Jadi itu mungkin mendorong aku lebih mudah untuk belajar. Buat teman-teman semuanya, setidaknya tahu gitu apa yang akan menjadi motivasi buat teman-teman melakukan sesuatu hal yang baru ya gitu. Jadi ada 3 poin yang akan aku share ke teman-teman semua yang mau belajar secara efektif ya. Yang pertama adalah teman-teman harus punya niat. Apapun yang didasarkan dengan niat akan insya Allah bakalan mulus gitu. Yang penting teman-teman niat aja dulu. Misalnya teman-teman niat mau belajar fotografi misalnya kayak gitu. Niat dulu nih, walaupun misalnya belum ada kamera gitu. Tapi teman-teman ketika ada niat akan mencari jalan keluarnya. Dengan cara apa ya? Teman-teman punya HP, bisa belajar dari HP dulu. Yang penting niat dulu, niat. Terus menyukai hal tersebut, menyukai itu. Kalau teman-teman yang lagi kuliah dan teman-teman merasa nggak suka dengan mata kuliahnya, jangan jadi masa bodoh. Hal itu yang membuat teman-teman hancur. Kenapa? Karena aku juga dulu seperti itu. Jadi di awal semester aku benar-benar nggak suka yang namanya coding. Apa nih coding, buat pusing gitu. Dan memang aku merasa bahwa nggak ada gunanya untuk belajar itu. Untuk secara real ya, secara real ketika aku lulus aku harus kerja apa gitu. Dan aku merasa bahwa coding bukan hal yang patut aku pelajari secara mendalam. Tapi ketika aku naik semester, aku merasa bahwa coding itu asik. Dan untuk beberapa tahun ke depan secara industri perusahaan itu coding sangat dibutuhin gitu. Jasa programmer, web developer, Android developer itu semuanya dibutuhin. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang modern. Apa-apa secara teknologi, apa-apa belanja, ya kan? Terus bahkan kita mau pesan makan aja udah ada teknologinya. Dan itu membuka pikiran aku bahwa coding ini sesuatu hal yang awam tapi sangat menjanjikan untuk masa depan. Dan iya, sekarang aku membuktikan bahwa aku seorang freelancer programming, aku bisa dibilang programmer, dan aku juga bekerja di salah satu perusahaan sebagai website developer. Tadi kita udah bahas tentang planning ya. Planning ini cukup rumit ya. Kenapa? Karena teman-teman harus menyesuaikan jadwal teman-teman untuk belajar, khusus untuk fokuskan belajar. Ya, minimal dalam 1 hari teman-teman harus ada belajar, mengulang-ulang hal yang sama. Pernah dengar nggak kalau apapun yang teman-teman ulang secara terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, makanya itu yang selalu aku terapin. Kalau aku misalnya mau belajar suatu hal dan aku ulang terus-menerus, itu akan otakku akan terus ingat gitu. Bukan ingat yang artinya hafal, tapi ingat secara konseptual. Nah, makanya aku setiap belajar aku harus paham tentang konsepnya, bukan menghafalnya. Karena kalau kalian udah paham konsep, mau kalian digimanain juga itu kalian bukan paham. Bahkan disinggung dikit mungkin kalian oh ini ya gitu, oh ini ya gitu, udah nggak perlu lagi dijelasin secara panjang lebar kali tinggi, udah nggak perlu lagi karena udah paham tentang konsepnya. Nah, itu cara belajar gue. Kita udah bahas planning ya, niat dan menyukai. Nah, sekarang yaitu action. Nah, langkah ini adalah langkah yang paling menentukan tingkat keberhasilan teman-teman. Bayangin misalnya teman-teman dikasih rezeki nih, 1 kotak penuh dengan uang misalnya, berada di ujung jalan. Teman-teman berada di ujung jalan yang lain. Bagaimana cara teman-teman mau ngambil
satu kotak penuh uang itu? Ya pasti dengan actionnya adalah bisa ada jalan kaki, bisa aja pakai motor, bisa aja berlari atau pakai mobil. Semua action itu teman-teman yang nentuin, bukan orang lain, bukan pacar, bukan juga orang tua, bukan juga guru, dosen, bukan, tapi teman-teman sendiri yang menentuin kayak mana sih actionnya, kayak mana teman-teman harus dapatkan uang itu dengan proses yang baik gitu. Nah ini yang akan sedikit berat untuk dilakuin. Kenapa? Karena banyak yang gagal ketika melakukan action ini. Niat udah oke, suka udah oke, planningnya juga udah mantep banget ya, ujung-ujungnya jadi wacana. Action yang pertama yang harus teman-teman lakuin adalah menentukan waktu belajar secara konsisten. Artinya adalah teman-teman harus punya waktu khusus dan tetap untuk belajar, untuk menambahkan skill teman-teman itu. Kalau aku itu belajar start kalau pagi sebelum aku kerja ya. Waktu aku masih freelance, aku kan banyak waktu untuk belajar. Jadi dari jam 8 pagi setelah sarapan, aku udah buka laptop dan belajar. Sampai sebelum zuhur aku udah break, makan siang, dan istirahat sampai sebelum asar. Jadi setelah asar, setelah sholat, aku mulai start lagi belajar sampai jam 12 malam. Cukup berat ya. Jadi teman-teman nggak perlu se ekstrem itu untuk belajar, nggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu. Misalnya 2 jam di pagi, 2 jam di sore, 2 jam di malam, it's okay, gak ada masalah ya. Itu balik lagi untuk teman-teman, tapi perlu diingat teman-teman harus punya waktu secara konsisten dan tetap artinya teman-teman akan ngulang di waktu yang sama untuk belajar. Kenapa aku bereaction yang ini? Karena itu membantu teman-teman untuk disiplin dalam belajar ya. Disiplin dalam belajar itu penting. Selanjutnya adalah targetkan hasil. Nah ini penting. Jadi dalam belajar teman-teman gak boleh hanya belajar, ya udah belajar, baca, udah selesai, gak punya target. Ngapain teman-teman belajar kalau gak punya target, ya kan? Makanya dalam belajar teman-teman harus tahu apa yang akan teman-teman dapatkan dan apa hasilnya. Walaupun secara secara realnya mungkin hasilnya tidak akan semulus apa yang teman-teman bayangin, tapi nggak masalah. Yang penting teman-teman udah menargetkan hasilnya maunya seperti apa. Contohnya adalah gini, aku harus belajar misalnya bahasa pemrograman yang baru, misalnya Coordinator. Aku udah belajar step by stepnya secara sendirinya seperti apa, dan aku harus belajar Coordinator gitu. Nah, dalam Coordinator ini aku harus targetkan setidaknya aku bisa buat sebuah aplikasi sederhana, yaitu simpan misalnya, ya simpan data misalnya. Aku harus targetkan itu dalam waktu misalnya 3 hari aku belajar itu, aku harus sudah bisa. Harus tuh gitu. Mau nggak mau harus bisa dalam 3 hari gitu. Dan kalau misalnya teman-teman udah menargetkan hasil, teman-teman yakin deh akan selalu disiplin dalam belajarnya, bahwa apa yang teman-teman targetkan itu teman-teman harus capai. Nah itu penting banget, dan ini catat, harus ditargetkan hasilnya seperti apa. Walaupun misalnya targetnya tidak akan secara mulus, tapi setidaknya teman-teman akan menjadi disiplin dalam belajar. Action selanjutnya adalah jangan mudah merasa puas. Kebanyakan orang ketika belajar baru 1 hari, baru nyicip, udah merasa puas, udah merasa pintar, dan udah merasa mengetahui segalanya. Padahal baru nyicip tuh, belum makan tuh semuanya, baru nyicip. Nah, sifat-sifat seperti ini tolong dijauhkan dari teman-teman. Jauhkan sekali, jauhkan. Jangan sampai berpikiran bahwa teman-teman udah bisa dan udah pintar gitu. Sejauh ini aku orang-orang selalu bilang, yo pintar, yo kamu bisa bahasa program, kamu bisa buat program. Itu adalah hal yang masih kecil gitu. Kenapa? Karena aku belajar ngelihat orang-orang yang lebih bisa dari aku. Jadi aku ngerasa aku akan semakin bodoh kalau aku nggak belajar. Kalau aku cukup puas dengan apa yang aku hasilkan sekarang, aku nggak akan nambah ilmu baru. Yang otomatis aku akan ketinggalan zaman. Otomatis ilmu aku ya 1 tahun ke depan udah nggak kepake. Dan rasa malas akan berada di diri aku ketika aku udah puas dengan pencapaian aku sekarang. Nah, makanya aku selalu merasa aku bodoh gitu. Aku merasa aku bodoh dan aku harus banyak belajar. Aku berusaha untuk merasa diri aku nggak puas dengan hal itu. Tapi dalam catatan itu belajar ya,
untuk menambahkan ilmu, bukan dari segi yang lain. Action selanjutnya adalah teman-teman jangan menjadi multifungsi dalam belajar di awal. Oke. Ada waktunya ketika teman-teman udah mahir, ya, teman-teman mahir udah bisa multifungsi, it's okay, yaitu nilai plus gitu. Tapi untuk awal ketika teman baru menapak untuk belajar secara ekstrim, tolong jangan merasa teman-teman bisa melakukan banyak pekerjaan dalam suatu waktu. Kenapa? Karena resiko stresnya lebih tinggi dan akhirnya membuyarkan fokus teman-teman dalam belajar. Itu menurutku ya, karena aku juga tipikal orang yang dulu multifungsi gitu. Jadi aku mau belajar banyak pekerjaan dalam satu waktu. Aku harus bisa Photoshop, terus aku bisa Office, terus aku bisa coding. Pada akhirnya aku nggak fokus. Akhirnya aku tinggalin dua hal itu gitu. Office aku tinggalin dulu untuk mendalaminya, terus sama Photoshop juga aku nanti aja deh gitu. Karena aku juga perlu banyak paham mengenai toolsnya kan gitu. Tapi coding aku setidaknya udah ada basic di awal. Jadi aku lebih memilih untuk mendalami coding gitu. Dan ya aku konsisten untuk mendalami coding sekitar 1 tahun ya, sekitar 1 tahun, dan alhamdulillah aku merasakan hasilnya gitu. Nah itu yang harus teman-teman lakuin. Jangan menjadi orang-orang yang merasa multifungsi atau bisa mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu. Jangan ya. Action terakhir, dan ini cukup berat untuk dilakuin mungkin. Kenapa? Karena kebanyakan anak muda, remaja itu masih merasakan adrenalinnya cukup tinggi. Betul gak sih? Ya, gini maksudnya adalah teman-teman harus paham mengenai apa yang teman-teman prioritaskan. Apa yang teman-teman prioritaskan, itulah yang akan teman-teman dapatkan. Misalnya teman-teman lebih memprioritaskan belajar, teman-teman pasti akan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau teman-teman lebih memprioritaskan berada di dalam zona yang nyaman, ya teman-teman juga akan dapatkan. Contohnya adalah teman-teman lebih memilih untuk santai, untuk ya udahlah nanti aja, teman-teman akan dapat hasilnya apa? Ya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau teman-teman memprioritaskan belajar, tadi kalian udah buat planning, kalian udah konsistenkan waktu untuk belajar kapan, aku yakin teman-teman juga pasti akan mendapatkan hasil yang teman-teman targetkan. Oke? Itu perlu teman-teman pertimbangkan lagi ya. Memang di usia muda kita pasti merasa bahwa kita harus hidupnya senang-senang gitu. Kita harus merasa kalau kita isi waktu dengan nongkrong, terus kita isi waktu dengan hal-hal yang mungkin menakjubkan di masa muda. Ya emang aku juga berpikiran seperti itu dulunya. Aku mau menghabiskan masa muda aku dengan senang-senang gitu. Terus aku perlu cari relasi yang cukup luas dengan cara main-main, ya itu tapi aku salah gitu. Bahwa kita bisa mencari relasi dengan cara kita sendiri. Ya itu tadi, misalnya aku di coding, aku jadi programmer, aku juga akan mendapatkan relasi sesama programming, sama-sama programmer gitu, sama-sama anak-anak website developer. Nah, teman-teman seperti apa? Sekarang pilihannya ada di teman-teman semua. Teman-teman mau menjadi A yang prioritasnya belajar, atau si B yang prioritasnya berada di zona nyaman. Oke, itu tadi guys tips dan trik serta action yang udah aku jabarin. Sebenarnya banyak banget yang mau aku bahas, tapi ingat durasi waktu ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutin dan ada sekiranya yang nyantol dan cocok buat teman-teman ikutin, silakan. Aku sangat senang kalau teman-teman merasa termotivasi juga di episode kali ini. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan juga boleh nanya di Instagram. Nanti ada deskripsi, silahkan, aku sangat open banget buat teman-teman yang ingin belajar. Oke, sebelum diakhiri, aku ingin berpesan buat teman-teman semua yang nonton video ini, yang menjadi subscriber Break Time With Us, bahwa walaupun kita masih muda, hidup nggak tentang hari ini, nggak tentang besok. Ya, belajar hidup nggak hanya seputar hal-hal yang lingkupnya kecil. Maka dari itu teman-teman juga harus berpikir bahwa 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu kalian akan jadi apa gitu. Ya, jadi oke, kita harus bangkit dan kita harus memikirkan bahwa menyayangi diri sendiri itu penting gitu. Menyayangi diri sendiri dalam artian teman-teman harus meningkatkan kualitas dan kuantitas diri teman-teman sehingga orang lain juga bisa menghargai teman-teman.
teman-teman yang merasa bahwa bukan jadi apa-apa bisa jadi apa-apa loh kalau teman-teman belajar. Oke, buat teman-teman juga jangan terlalu lama berada di zona nyaman. Udah saatnya buat bangkit, udah saatnya melihat dunia dari sisi yang berbeda gitu ya, dari sisi yang lebih membuat kualitas dan kuantitas diri teman-teman patut dibanggakan. Oke, segitu aja dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya, sampai jumpa, bye.